Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini adalah tentang prosedur penelitian. Oke, langsung saja. Pengertian prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan peneliti guna memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Prosedur penelitian juga merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh ilmuwan atau peneliti untuk meraih hasil, tujuan, dan kesimpulan secara sistematis dan baku. Atau prosedur penelitian juga dapat dikatakan langkah-langkah atau metode kegiatan untuk menyelesaikan atau merampungkan suatu aktivitas untuk mendapatkan solusi dari sebuah masalah penelitian. Jadi penelitian atau prosedurnya itu merupakan langkah-langkah sistematis ya yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian sebenarnya. Apa saja langkah-langkahnya? Nah, ini dia. Untuk alur prosedur penelitiannya, yang pertama adalah memilih masalah dulu atau topik ya. Memilih topik masalah penelitian. Selanjutnya ada studi pendahuluan. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan masalah. Yang keempat adalah merumuskan anggapan dasar dan hipotesis. 5. Memilih pendekatan. Yang keenam adalah menentukan variabel dan sumber data. Yang 7 adalah penyusunan instrumen. 8. Pengumpulan data. Kemudian setelah pengumpulan baru analisis data. Yang 10 adalah kesimpulan dan laporan. Secara terperinci, masing-masing prosedur ini atau tahapan ini akan saya bahas di video secara tersendiri, sehingga lebih mendetail dalam pembahasannya. Yang pertama, memilih masalah misalnya ya. Masalah dapat diidentifikasi ya. Masalah penelitian dapat diidentifikasi dengan menentukan topik atau bidang tertentu yang diinginkan oleh peneliti. Misalnya dalam hal ini adalah relevansi keilmuan misalnya ya. Kalau emang pendidikan maka relevansi keilmuannya sebaiknya pendidikan. Kalau emang dalam bidang bisnis sebaiknya dalam bidang bisnis. Atau mungkin keinginan tertentu. Misalnya sebuah perusahaan ingin melakukan penelitian terkait dengan survei marketing atau mungkin survei harga dari produknya. Tergantung kebutuhannya. Ada beberapa pendekatan dalam memilih masalah penelitian. Yang pertama adalah pendekatan formal, di mana ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu melalui dengan yang namanya rekomendasi riset. Rekomendasi riset itu lebih ke arah hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mungkin di bagian kesimpulannya merekomendasikan sesuatu bisa kita kembangkan. Nah, itu menjadi persoalan baru. Terus analogi itu adalah adaptasi dari suatu pengetahuan atau penerapan pada bidang tertentu bisa juga, atau renovasi ya, memperbaiki, menambah atau mungkin mengurangi entah itu variabelnya, entah itu adalah topiknya atau pembahasannya dari penelitian yang sudah ada. Kalau dialektik, pendekatan inilah pendekatan sanggahan terhadap suatu teori. Bisa juga itu diangkat menjadi sebuah permasalahan. Kemudian ada ekstrapolasi ya. Ekstrapolasi itu lebih ke arah pada tren atau masalah yang sedang berkembang. Kalau sedangkan morfologi di sini ya, morfologi itu cara untuk menemukan masalah ya, melalui dengan ekstrapolasi. Kemudian ada yang dekomposisi ya. Dekomposisi ini ya. Dekomposisi adalah cara untuk menggambarkan suatu masalah dengan komponen-komponennya. Jadi kita bisa mengangkat suatu masalah kemudian kita pecah menjadi bagian-bagian komponen-komponen tertentu. Kemudian untuk yang terakhir
yaitu bisa dengan pendekatan agregasi, yaitu merupakan gabungan hasil penelitian dan teori dari eh, kajian keilmuan atau yang lebih kompleks. Itu bisa kita menggunakan pendekatan agregasi. Kemudian ada juga pendekatan informal, yaitu yang pertama adalah dari pengalaman. Tentu saja pengalaman-pengalaman kita bisa juga dijadikan sebuah penelitian atau topik atau masalah atau mungkin film dokumenter juga bisa. Kemudian adalah konsensus. Konsensus itu semacam kesepakatan atau sepahaman bersama. Misal dari eh, pakar-pakar tentu, kemudian kita bisa mengambil permasalahan yang ingin kita angkat. Kemudian ada konjektur. Konjektur itu lebih ke arah secara naluriah, keinginan atau intuisi dari seseorang gitu ya. Jadi kita mungkin punya intuisi sebuah masalah tertentu yang ingin kita teliti juga tidak masalah itu informal karena pendekatan informal gitu ya. Untuk fenomenologi itu adalah tentang fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Jadi kita bisa mengangkat fenomena-fenomena apa saja yang sedang aktual juga boleh, atau mungkin fenomena-fenomena yang sedang tren. Kemudian yang terakhir adalah konjektur. Konjektur itu adalah masalah secara naluriah. Jadi kita bisa mengangkat masalah itu berdasarkan intuisi ya. Berdasarkan intuisi kita dan kepekaan terhadap suatu fenomena. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu ada yang namanya pemilihan masalah penelitian. Masalah penelitian dapat mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama harus bersifat baru, jadi up to date gitu ya. Kemudian yang kedua adalah aktual. Jadi aktual itu masalah yang diteliti benar-benar terjadi di masyarakat. Kemudian bersifat praktis. Masalah penelitian yang diteliti harus mempunyai nilai praktis. Jadi bisa dipakai atau mungkin digunakan hasil penelitiannya untuk kehidupan manusia. Kemudian memadai, informasi yang dibutuhkan itu dapat dengan mudah didapatkan. Kemudian relevansi keilmuan, tentu saja ini berdasarkan hasrat atau keinginan dari seorang peneliti. Kemudian ada juga yang terakhir adalah kita bisa mempertimbangkan yang namanya asas kemanfaatan. Kita melakukan penelitian itu kira-kira manfaatnya untuk manusia, untuk keilmuan, perkembangan, iptek dan lain-lain itu apa. Kalau memang tidak ada asas kemanfaatan mungkin tidak perlu diteliti. Karena hasil penelitian tersebut mungkin tidak ada manfaatnya juga. Karena pada dasarnya kita pengembangan ilmu pengetahuan, entah itu penelitian atau mungkin pengembangan pengetahuan yang lain, itu kan sebenarnya adalah ingin mencari manfaatnya gitu ya. Kalau tidak ada asas kemanfaatan sebaiknya jangan dijadikan sebuah masalah penelitian. Yang kedua adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan merupakan studi yang dilakukan untuk memperoleh informasi awal tentang penelitian atau untuk mempertajam arah dan kelayakan penelitian. Jadi ini semacam studi awal tentang penelitian sehingga arah dan sebenarnya tema atau masalah yang kita teliti itu apakah masih layak atau tidak gitu. Itulah studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu dapat memperdalam dan mengetahui relevansi penelitian yang akan dilakukan ya. Jadi masih up to date atau masih baru, atau kalau memang topik lama kira-kira bisa dibuat baru atau tidak. Mungkin kita punya pendekatan yang namanya dialektis tadi ya. Kita bisa ternyata menyanggah isu-isu lama yang sudah populis, kemudian kita menyanggah dengan adanya teori atau pendekatan baru. Kemudian studi pendahuluan juga dapat merancang penelitian agar lebih efektif dari segi waktu, biaya, dan keterjangkauan informasi. Jadi studi pendahuluan itu bisa juga kita survei awal terhadap penelitian kita. Apakah penelitian kita itu
kira-kira cukup lama atau mungkin biayanya sangat besar, kemudian informasinya seperti apa, apakah memadai atau tidak gitu ya. Itu juga perlu disurvei. Kemudian menurut Suharsi Merukunto, adanya studi pendahuluan dapat bermanfaat untuk satu, ya, mengetahui penelitian kita secara mendalam. Kemudian yang kedua adalah mengetahui sumber data informasi yang dituju. Jadi kita di studi pendahuluan itu sudah tahu datanya itu kira-kira sumber informasinya itu kira-kira kemana. Berfokus pada buku referensi atau mungkin sebuah tempat instansi atau mungkin responden dan sebagainya, kita sudah bisa meneliti awal di sini. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui metode analisis data yang tepat. Nah, ketika kita tahu di mana atau dengan cara apa kita bisa mendapatkan data, informasi, maka baru kita juga bisa mengetahui melalui studi pendahuluan ini bahwa analisis data saya akan seperti ini. Yang keempat adalah mengetahui pengambilan kesimpulan dan pemanfaatan hasil. Jadi dari studi pendahuluan ini kira-kira hasil kesimpulan yang ingin kita ambil itu seperti apa sudah punya bayangan, dan hasilnya itu kira-kira bisa dimanfaatkan atau tidak. Itu terkait dengan studi pendahuluan. Yang ketiga adalah cara, atau yang selanjutnya adalah cara melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan bisa dengan berbagai macam cara atau sumber yang bisa diambil. Yang pertama adalah berdasarkan books atau beberapa referensi buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, internet, dan lain-lain. Atau mungkin video, dokumenter juga bisa. Kemudian people, bisa dengan cara mewawancara, bertanya, konsultasi ahli, direktur, kepala sekolah, dan lain-lain. Jadi kalau dalam dunia pendidikan misalnya kita mewawancarai kepala sekolah atau mungkin guru pengajar mata pelajaran, misalnya seperti itu. Kemudian kalau lokasi itu adalah tempat atau instansi atau lembaga. Studi pendahuluan itu bisa melakukan salah satu, ya, dari tiga cara ini atau mungkin kombinasi juga bisa, tidak harus ketiganya. Paling gampang kalau untuk penelitian-penelitian bisa juga dengan menggunakan buku referensi. Kita bisa langsung membuat studi pendahuluan berdasarkan pendekatan atau dengan cara mengambil referensi-referensi yang relevan terhadap masalah yang kita teliti. Kemudian yang ketiga adalah rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai topik yang diangkat oleh pembuat peneliti. Terus rumusan masalah juga bisa dikatakan pengarah tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan hal tertentu dan tidak melebar atau tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan. Jadi rumusan masalah itu dibuat agar kita benar-benar fokus dari awal sampai akhir terhadap penelitian yang ingin kita teliti. Topiknya apa, masalahnya apa. Jadi tidak melebar kemana-mana, karena fokus kita adalah pada rumusan masalah itu sudah. Rumusan masalah membuat penulis mencari jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan, sehingga penelitian nantinya memiliki sebuah kesimpulan. Nah, karena rumusan masalah biasanya berbentuk pertanyaan, maka kita menjadi fokus untuk mencari jawaban berdasarkan dari proses pengambilan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Yang keempat adalah anggapan dasar dan hipotesis. Anggapan dasar adalah suatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti di dalam melaksanakan penelitian. Itu menurut Ari Kunto. Lah, anggapan dasar itu sesuatu yang diyakini kebenarannya. Jadi di awal kita melakukan penelitian, kita biasanya punya anggapan awal atau feeling atau mungkin asumsi awal yang belum terbukti kebenarannya, dan akan kita lakukan pembuktian terhadap kebenaran dari asumsi awal kita itu. Nah, itu anggapan dasar. Nah, setelah peneliti menjelaskan permasalahan secara jelas, peneliti harus dapat memberikan sederetan asumsi yang kuat tentang kedudukan permasalahan. Jadi asumsi ini harus diperjelas
gitu ya. Kita itu punya asumsi bahwa hasil penelitian kita akan seperti ini. Itu adalah anggapan dasar dari seorang peneliti. Misalnya dalam penelitian, eksperimen modal pembelajaran mind map dalam meningkatkan kreativitas belajar siswa. Maka anggapan dasar yang relevan adalah model yang dikembangkan ini, model pembelajaran mind map ini dikembangkan akan memberikan hasil belajar yang berbeda. Nah, ya, itu anggapan dasar. Kita yakin bahwa dari model pembelajaran yang kita pakai itu akan mempunyai perbedaan dengan model-model pembelajaran, misalnya pembandingnya adalah model ceramah atau konvensional. Itu anggapan dasar kita yang kemudian kita teliti, gitu ya. Apakah benar, gitu ya, berdasarkan data yang kita ambil misalnya. Apabila peneliti telah mendalami permasalahan penelitian dengan seksama serta menetapkan anggapan dasar, maka lalu membuat suatu teori sementara, ya, asumsi sementara, yang kemudiannya masih perlu diuji. Lah, selanjutnya peneliti akan bekerja berdasarkan hipotesis ini. Ya, jadi dari anggapan dasar inilah kita bisa membuktikan apakah anggapan awal atau mungkin asumsi awal, ya, itu bisa terbukti nanti di penelitian. Kalaupun tidak terbukti juga tidak apa-apa, itu merupakan sebuah penelitian, jadi tidak perlu dirubah, gitu loh ya. Dan tidak perlu memaksakan diri untuk sesama hasil penelitian itu sama dengan anggapan dasar kita. Nah, sedangkan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jadi hipotesis itu kelanjutan dari anggapan dasar. Setelah kita punya anggapan dasar, maka dibentuklah yang namanya hipotesis, ya. Peneliti tidak boleh mempunyai keinginan kuat agar hipotesisnya terbukti dengan cara mengumpulkan data atau memanipulasinya, tidak boleh. Jadi biarkan saja meskipun anggapan dasar atau hipotesis kita pada akhirnya keliru atau tidak terbukti secara penelitian, itu ya, maka biarkan saja, itu merupakan hasil dari suatu penelitian. Apalagi skripsi itu adalah pembelajaran bagi mahasiswa. Yang sering terjadi adalah baik dosen atau mungkin mahasiswa kadang, itu ya, sebagian mungkin ya, kadang itu memaksakan diri agar hipotesisnya itu terbukti, entah itu dosen pembimbingnya atau dari mahasiswanya, itu kadang memaksakan diri. Padahal sebenarnya tidak boleh, karena yang paling penting yang perlu kita jaga dalam penelitian adalah objektivitas dan kejujuran. Kalau kita memaksakan untuk sesuai dengan hipotesis, itu namanya bukan penelitian. Meskipun pada akhirnya nanti hipotesis itu berbeda dengan yang namanya hasil penelitian kita, artinya tidak terbukti hipotesis kita atau di luar dari anggapan dasar kita, itu tidak persoalan, itu sebuah penelitian sudah. Itu yang perlu dipahami. Karena saya pernah punya apa bahasanya, klien pernah nanya lah, atau mungkin ada orang yang pernah bertanya bahwa menurut pembimbing ini harus signifikan antara X1, X2, X3 itu minimal 2X itu harus signifikan. Itu yang menurut saya kurang pas. Data itu kan memang alami. Kita tidak bisa manipulasi itu. Memang kalau tidak signifikan, jangan dipaksakan signifikan. Kalau memang tidak berpengaruh secara penelitian, ya jangan dipaksakan untuk berpengaruh. Itu pernah ada kasus seperti itu. Nah, kemudian saya juga sedikit kaget. Jadi ketika seorang pembimbing atau mungkin dosen pembimbing memaksakan hipotesis dari penelitian mahasiswanya harus terbukti, itu menjadi persoalan tersendiri. Konsekuensi hipotesis yang sudah dirumuskan peneliti, yang pertama adalah menerima keputusan. Konsekuensinya dari hipotesis, ya. Misalnya kita sudah merumuskan hipotesis bahwasanya model pembelajaran kita bla 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 misalnya, atau mungkin berpengaruh atau mungkin berbeda misalnya, itu ya. Kita akan menerima 3 konsekuensi di sini. Misalnya 1, menerima keputusan apabila hipotesisnya benar. Artinya kalau hasil penelitian kita mendukung terhadap hipotesis yang kita rumuskan, maka kita tentu saja akan menerima hasil penelitian itu. Yang kedua adalah menerima keputusan seperti apa adanya seandainya hipotesis tidak terbukti. Lah, ini kadang yang banyak disalahgunakan atau persepsinya menjadi kurang pas.
Jika hasilnya adalah hipotesis harus sesuai dengan hasil hasil penelitian harus sesuai dengan hipotesisnya, itu yang kurang pas. Yang ketiga adalah mengganti hipotesis seandainya melihat tanda-tanda bahwa data yang terkumpul tidak mendukung terbuktinya hipotesis. Boleh mengganti hipotesis, tapi di pertengahan jalan misalnya kita mengambil data, kemudian melihat kondisi kok kayaknya hipotesis saya keliru, kurang pas kayaknya, maka kita boleh merubah. Dengan catatan ya, kita memberikan keterangan di penelitian kita bahwa kita pernah melakukan perubahan hipotesis. Jika kita tidak mencantumkan perubahan hipotesis tersebut, maka kita juga sudah tidak jujur dan tidak objektif. Karena yang paling penting adalah anggapan awal dari seorang peneliti, anggapan dasar tadi dan hipotesisnya. Masalah hasil penelitian yaitu ada 3 konsekuensi. Kalau memang sesuai ya alhamdulillah diterima, tapi kalau nggak sesuai antara hipotesis dengan hasil penelitian, tidak sesuai yang diinginkan, maka biarkan saja, itu merupakan sebuah penelitian. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu bukan suatu penelitian, itu suatu penelitian. Apalagi untuk tarafnya misalnya skripsi atau mungkin disertasi pun juga sama. Kecuali kita bisa membenahi semua itu kalau tahapannya ada yang keliru, secara prosedur ada yang keliru baru. Kalau hanya hasil berbeda dengan hipotesis yang atau anggapan dasar kita, itu tidak jadi persoalan. Kita lanjutkan. Pendekatan. Pendekatan adalah desain prosedur dan rencana yang dimulai dari tahap hipotesis yang berlanjut pada penghimpunan data, analisis, dan kesimpulan. Jadi pendekatan adalah prosedur atau rencana. Ya. Mau diapakan penelitian kita sebenarnya? Arahnya bagaimana dan tahapannya seperti apa? Dari pengumpulan data, kemudian analisisnya, dan pada akhir kesimpulannya. Sejatinya pendekatan penelitian telah diklasifikasikan menjadi 2, yakni pendekatan analisis dan penghimpunan data. Ini menurut pakar Deirdre D. Johnston dan Van der Stoep, ya, Scott W. Van der Stoep. Secara umum ada 3 pendekatan penelitian ilmiah secara umum ya, yang mungkin banyak digunakan untuk beberapa dekade inilah. Yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif, kemudian metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Tentu saja ini akan dibahas secara terperinci di bab selanjutnya. Kalau kuantitatif biasanya ada hubungannya dengan numerik, kalau kualitatif itu tidak ada hubungannya dengan numerik. Dan biasanya untuk penelitian-penelitian pendidikan akan lebih banyak kuantitatif, meski juga ada yang banyak juga kualitatif. Tapi untuk masalah kevalidan dari segi kevalidannya sebenarnya lebih valid penelitian kuantitatif dibandingkan kualitatif gitu ya. Kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah variabel dan sumber data. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya, itu menurut Sugiono. Jadi sifat atau nilai yang melekat pada benda atau objek atau orang yang sedang kita teliti. Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian. Ini menurut Suharsimi. Contoh misalnya ya, variabel berdasarkan sifat hubungan antar variabelnya, ada variabel dependen dan variabel independen. Kalau ini berdasarkan sifat. Contohnya seperti itu variabel penelitiannya. Kemudian untuk sumber datanya ya. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh atau subjek penelitian di mana data menempel gitu ya. Jadi sumber data itu subjek terhadap data atau subjek penelitian di mana datanya itu ikut di sana. Sumber data bisa terbagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Kalau primer itu peneliti biasanya langsung terjun ke lapangan, mengambil sendiri datanya. Entah dengan wawancara, entah itu dengan kuesioner, atau mungkin pertanyaan, atau mungkin dokumentasi.
Sedangkan data sekunder biasanya itu melibatkan pihak kedua. Jadi kita misalnya ke instansi kepolisian terkait dengan data kecelakaan di tahun berapa, itu sudah data sekunder. Kita sudah menerima data hasil dari seorang atau mungkin instansi atau mungkin yang lainnya, atau mungkin nilai kurs rupiah atau mungkin harga saham, itu kan sudah data sekunder sebenarnya. Kita tidak melakukan analisis sendiri terkait dengan data yang kita ambil. Sumber data bisa meliputi responden, itu orang ya. Nah, responden itu orang yang kita survei atau mungkin kita wawancarai. Kemudian benda juga bisa ya, sumber data bisa dari benda. Narasumber juga boleh, atau mungkin peristiwa, tempat atau instansi. Dokumen ini bisa berupa jurnal atau mungkin penelitian yang lain. Kemudian ada yang terakhir adalah video dokumenter. Video-video dokumenter yang melihat proses dari awal sampai akhir juga bisa dijadikan sumber data. Jadi semuanya bisa kita padukan dalam penelitian kita dari sumber-sumber data ini. Lah, sehingga kalau kita tahu sumber-sumber data ini letaknya di mana saja, kita dengan mudah, oh dari penelitian kita itu sebenarnya sumber data kita itu di mana? Apakah berpusat pada narasumber atau mungkin ada di dokumen tertentu? Kalau kualitatif biasanya akan lebih berpusat pada dokumen, ya, dokumen atau mungkin penjabaran. Responden juga iya. Tapi kalau kuantitatif biasanya akan lebih banyak berpusat pada responden atau mungkin instansi juga bisa, gitu ya. Karena dia biasanya langsung melakukan pengambilan data secara menyeluruh berdasarkan sampel yang ditentukan. Jadi itu terkait variabel dan sumber data. Yang ketujuh adalah penyusunan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah sesuatu atau alat yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Ya. Instrumen penelitian adalah sesuatu atau alat yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Jadi apapun yang kita gunakan untuk mendapatkan data itulah instrumen. Ya, instrumen. Kalau dalam hasil belajar, instrumennya berarti apa? Soal tes, atau mungkin dalam wawancara juga bisa ya. Instrumennya berarti adalah pertanyaan itu yang perlu diwawancarai, itu adalah instrumen juga. Kemudian dokumentasi juga bisa. Menurut Ibnu Hajar, instrumen penelitian adalah alat ukur yang dipakai untuk mendapatkan informasi kuantitatif yang berisi variabel berkarakter dan objektif. Tanpa adanya instrumen tidak akan ada data, karena instrumen itu merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan data. Jadi kalau tidak ada instrumennya maka tidak akan ada data, dan penelitian tidak dapat dilakukan tanpa adanya data. Instrumen ini harus jelas. Jenis-jenis instrumennya bisa berupa kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi ya. Dokumentasi itu bisa berupa buku, majalah, catatan harian, artefak atau video dokumenter juga boleh, gitu ya. Kemudian diskusi kelompok, percobaan, tes dan lain-lain. Itu adalah jenis-jenis instrumen. Yang kedelapan adalah pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses bagaimana data diperoleh secara sistematis dan valid hingga terorganisir menjadi sekelompok atau kumpulan data-data dengan tujuan tertentu. Jadi pengumpulan data adalah proses dari penerapan instrumen itu kemudian mengumpulkannya menjadi satu, gitu ya, sebagai persiapan awal untuk analisis data. Kualitas data sangat bergantung pada instrumen yang digunakan. Ya, kalau instrumennya benar maka datanya juga didapatkan dengan benar atau valid misalnya. Maka kemudian ada yang namanya uji validitas atau reliabilitas dari instrumen. Itu adalah ngecek kerelebelan atau mungkin kevalidan dan juga konsistensi dari instrumen yang kita gunakan. Kalau dalam penelitian kuantitatif misalnya. Peneliti akan mengetahui validitas atau kebenaran konsep penelitiannya jika dapat secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, kuesioner, interview, dan dokumentasi. Itu adalah untuk pengumpulan data.
Sekarang selanjutnya adalah setelah data terkumpul, maka kita melakukan tahap yang selanjutnya, yaitu analisis dari data tersebut. Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru yang mudah dimengerti dan berguna untuk memecahkan permasalahan. Jadi, setelah data terkumpul, kita analisis. Analisis data tersebut, kita olah data tersebut sehingga menjadi informasi yang bisa memecahkan masalah penelitian kita. Analisis data sangat penting di berbagai aspek, misalnya dalam industri, pendidikan, bisnis, ekonomi, ya, dan algoritma itu sangat penting sekali. Bahkan cara kinerja YouTube atau mungkin TikTok itu berdasarkan analisis data. Misal contohnya kalau yang tentang media sosial, misalnya ya, kecepatan TikTok menentukan ya para penikmat atau pengguna TikTok itu dengan sangat cepat dengan durasi video yang pendek. Dia sudah bisa menentukan bahwa seorang user itu tipenya senang dengan video-video yang seperti ini. Berbeda dengan halnya dengan YouTube. YouTube itu membutuhkan proses yang panjang, video yang panjang baru eh, terkait dengan para penggunanya itu dianalisis. Itu berdasarkan analisis data yang dipakai, berdasarkan pencarian kita itu ya. Kalau dalam bidang bisnis atau ekonomi ya bisa juga analisis data kita tentang pasar. Itu harus dianalisis juga bagaimana pasar dari produk yang kita kembangkan. Oke. Selanjutnya, teknik analisis data kuantitatif merupakan teknik pengolahan data numerik yang berfokus pada data kuantitas. Sedangkan kalau untuk kualitatif itu merupakan teknik pengolahan data di mana datanya berbentuk non numerik. Ya. Jadi kalau kualitatif seperti itu tersangat erat katanya dengan angka-angka dan data numerik gitu ya. Kemudian kalau kualitatif itu lebih mengarah kepada non numerik dan penjelasan deskripsinya, gitu ya. Cara menerasikan. Ya, berarti harus kuat dalam dokumennya, dalam daftar referensinya. Selain dalam penelitian, analisis data sangat berperan dalam penentuan algoritma pemakaian media sosial. Ya, analisis data juga semuanya itu ya di dunia sekarang ini itu berdasarkan analisis data. Jadi data itu dikelola dengan baik sehingga menghasilkan informasi yang tajam. Indonesia itu dengan mudah ya bagi YouTube atau mungkin Google bahwa tipe orang Indonesia itu lebih senang mencari, menggunakan atau mungkin informasi apa saja yang ingin diketahui itu sudah dengan mudah berdasarkan analisis data yang mereka pakai. Kegunaannya sangat banyak sekali analisis data ini. Tergantung bidangnya juga pada akhirnya. Kita lanjutkan. Yang ke-10 adalah kesimpulan. Nah, ini dari bagian akhir dari penelitian kita. Kesimpulan adalah sebuah keputusan yang didapatkan berdasarkan cara berpikir deduktif atau induktif dari sebuah pembahasan atau gagasan tertentu. Itu menurut KBBI. Sedangkan kalau kesimpulan penelitian merupakan rangkuman pernyataan akhir dari suatu karya ilmiah dari proses penelitian meliputi analisis data, pembahasan dan pengujian hipotesis penelitian. Jadi kesimpulan itu merupakan pernyataan dari karya ilmiah atau penelitian kita. Kesimpulan biasanya berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Setidaknya itu, kesimpulan itu berisi apa sih yang kita rumuskan, maka kesimpulan itu menjawab dari rumusan-rumusan masalah yang kita tetapkan di awal. Dan itu harus secara tegas dan jelas. Macam-macam kesimpulan bisa dengan cara perbandingan, sebab akibat, penilaian, rekomendasi dan prediksi. Misalnya kalau perbandingan ya berdasarkan hasil penelitian kita, maka ternyata hasil model ini lebih baik dibandingkan ini dalam meneliti tentang hasil belajar. Itu adalah perbandingan. Atau sebab akibat bisa juga karena banyaknya pengguna vaksin dan sebagainya, maka kebutuhan akan dunia medis misalnya ya itu sangat banyak sekali dan sebagainya. Itu juga sebab akibat. Yang terakhir adalah laporan. Nah, laporan penelitian adalah dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas ya. Jadi laporan penelitian itu
merupakan dokumen tertulis lah dari proses awal sampai akhir penelitian kita. Bahtin 2005 mengatakan atau berpendapat laporan penelitian adalah suatu bentuk karya ilmiah yang isinya berupa paparan tentang suatu proses dan hasil kegiatan penelitian. Ada beberapa ya pertimbangan yang bisa menjadi patokan dalam penulisan laporan penelitian. Yang pertama adalah bahasa tulisan yang baik dan jelas serta tegas sebenarnya ya. Jadi harus tegas bahasanya, tidak boleh ambigu. Pernyataan berkesinambungan antara satu gagasan dengan gagasan yang lainnya. Misal ada beberapa kesimpulan yang kita ambil, maka harus berkesinambungan, tidak boleh berdiri sendiri. Yang ketiga, efektif dan efisien dalam penggunaan kata. Kemudian yang keempat, tidak boleh berbau sara, ya, diskriminasi terhadap ras atau mungkin agama dan lainnya. Kemudian pernyataan tersebut tentu berdasarkan fakta yang sudah kita teliti. Terakhir dari video ini adalah bahwa semua prosedur tadi akan kita bahas secara terperinci pada masing-masing tahapannya di video selanjutnya atau video pembelajaran selanjutnya. Jadi secara terperinci dan mendalam, setiap tahapan dan langkah dalam prosedur penelitian akan dibahas di video pembelajaran selanjutnya, dari rencana, pelaksanaan, pelaporan, dan seterusnya. Saya kira sekian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.